Baiklah, Bapak Ibu dan teman-teman, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi Excel ya, materi Excel yang bagian ini sudah, bagian 2 sudah. Sekarang kita masuk ke bagian 3, yaitu membuat pivot table. Membuat pivot table ini ya, file yang akan kita gunakan yaitu file yang masih sama, file yang sudah kita buat sebelumnya. Yaitu tujuan untuk membuat pivot table yaitu untuk membuat kesimpulan dari sebuah data. Ya, itu misalnya data ini berapa orang yang dari bidang studi konseling, berapa orang dari pendidikan bahasa Inggris, berapa orang yang nilainya AB, berapa orang yang lulus, berapa orang tidak lulus, dan sebagainya. Baik, di sini akan kita buat pivot table. Berapa jumlah kelulusan per bidang studi, ya, berapa jumlah kelulusan per bidang studi, kemudian nilai apa saja per bidang studi, berapa orang pesertanya, berapa orang gurunya, atau berapa orang siswanya. Baik, langsung saja kita buka file Excel-nya. Kemudian di sini untuk membuat pivot table itu syaratnya tidak ada judul kolom yang kosong. Seperti ini, ada semuanya judulnya. Ya, yaitu kemudian langsung saja ini yang pertama blok dulu semua kolom dan tabelnya ke bawah. Tidak ada baris yang tertinggal dan tidak ada kolom yang tertinggal. Kemudian selanjutnya klik di menu insert. Klik di menu insert, kemudian klik pivot table. Nah, dalam kotak dialog pivot table, di sini ini tidak perlu diklik apa-apa, klik OK saja. Nah, setelah diklik OK, ini saya menggunakan Office 2019 ya. Nah, kemudian di sini setelah tercipta sheet 2, nah ini ya, di sini klik kanan ya. Ini tidak perlu khawatir. Data kita itu berada pada sheet 1, pada lembar yang pertama. Sheet 1 di sini. Nah, jadi data yang kita buat itu tidak hilang, ada di sheet 1. Nah, pada saat kita buat pivot table akan terbuat di sheet 2. Nah, di sini. Jadi jangan takut. Datanya masih ada, ya. Ini kita menuju ke sheet 2. Di sheet 2 di sini di dalam pivot table ini klik saja di sini ya. Kemudian yang penting di dalam kotak pivot table ini klik kanan di sini, kemudian klik pivot table option, kemudian klik display, kemudian klik classic pivot table, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah ada kotak yang besar, klik saja di tengahnya, maka akan ada tulisannya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melihat bagian sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini yang pertama kita tarik bidang studi ya. Klik di bidang studi ini. Nah, kemudian letakkan di sini. Nah, di kolom yang kiri. Drop row. Nah, di sini ya. Di sini dilepas. Nah, kita lihat sudah ada bidang studinya. Kemudian ambil lagi. Di sini ada apa lagi? Di sini ada status lulus. Nah, di sini diklik, diambil, kemudian ditarik, dilepaskan di sini di atas. Nah, drop column field here di sini. Nah, sudah ada lulus dan tidak lulus. Kemudian di sini ada apa lagi? Kemudian di sini diambil nomor ujian. Nah, diambil nomor ujian, kemudian diletakkan di sini, nah di tengah ini. Tab. Nah, kita lihat di sini sudah ada tabel, ya. Ini bidang bimbingan konseling, lulusnya 3, grand total 3. Ini ada pendidikan guru sekolah dasar, lulus 43, tidak lulus 4. Grand total 47. Ini semuanya ada 99. Jadi
semua prodi lulusnya 93 dan semua prodi tidak lulus ada 6. Nah, itu tujuan untuk membuat pivot table. Nah, nanti bisa dicoba sendiri untuk membuat pivot table yang lain. Kemudian pivot table ini harus kita copy dulu ke tempat lain, baru bisa diedit, baru bisa tampilannya diperbagus ya. Jadi caranya seperti ini. Dibuat dulu ditambahkan dulu satu sheet yang lain. Ini sheet 1, sheet 2, tambah lagi sheet 1 lagi, sheet kosong. Nah, ini ada sheet 3. Sheet 3 masih kosong. Nah, kembali ke sheet 2. Nah, di sheet 2 ini di copy dulu pivot table ini, di blok ya. Di blok dari atas sampai bawah sini. Nah, dilebihkan sedikit. Ya, kemudian di copy. Kemudian bawa dia ke sheet 3. Nah, di sheet 3 di sini di paste di sini, di A1 saja. Klik kanan, paste spesial. Klik value, kemudian OK. Ya, kemudian ini diperbesar ya. Ya, ini baru dirapikan ya. Ini dihapus saja. Ini bidang studi, status lulus, grand total. Nah, ini bisa dibuat center ya. Center. Status lulus ini digabungkan saja. Dua kolom ini. Ini blok. Klik merge cell, ini dia. Kemudian grand total. Klik merge cell. Klik ke atas. Seperti ini. Bidang studi. Klik merge cell. Klik yang atas ini. Nah, kemudian yang ini baru di blok semuanya. Klik kanan, format cell. Kemudian diberi border. Nah, bordernya hitam, klik aja outline inside. Klik OK. Nah, kemudian di sini judulnya diberi warna. Nah, warna biru misalnya ya. Dibolkan. Nah, kemudian grand total. Ini juga dikasih warna misalnya. Nah, sampai di sini sudah selesai membuat kesimpulan dari data yang kita buat. Ya, untuk kebutuhan print ini dia. Untuk kebutuhan print ini dibuat judulnya ya. Rekap data. Rekapitulasi nilai. Nah, ini contoh judulnya. Ya, baik, ini data kita masih ada ya di sheet 1. Nah, sheet 1 datanya masih seperti semula. Kemudian sheet 3 berisi pivot table atau rekap yang siap print. Sheet 2 ini hanyalah sheet sementara. Ya. Baik, sampai di sini sheet 1. Nah, sheet 1 di sini kita buat judul saja di sini. Daftar nilai ya. Di sini dibuat judulnya daftar nilai. Nah, daftar nilai ini dapat dibuat tengah. Caranya. Ini di blok saja semuanya sampai dengan di sini sejajar bloknya seukuran tabel. Sejajar bloknya itu seukuran tabel. Setelah itu diklik merge cell. Klik merge cell.
seperti ini. Maka dia akan berada di tengah dari tabel ya. Baik, nanti dapat dilanjutkan lagi sendiri. Sampai di sini pembuatan pivot table sudah selesai. Seperti ini ya. Nanti materi selanjutnya akan dilanjutkan dalam video selanjutnya. Ini membuat pivot table sudah selesai.